Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapatinya mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapa, doa di Taman Getsemani ini adalah doa yang paling berkenan di hadapan-Mu, di mana pergumulan demi pergumulan dihadapi silih berganti. Ampunilah kami bila di saat kami mengalami pergumulan, kami sudah mengeluh, bahkan berkata-kata yang tidak membangun. Ampuni kami. Dan di saat kami mengalami banyak hinaan dan cacian, kami juga ikut berontak. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Karena Engkau selalu mengajarkan kami untuk rendah hati, menerima kenyataan hidup ini. Sekalipun mungkin kami tidak memiliki apa-apa di dunia ini, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan ada bersama kami. Tuhan menguatkan iman kami, menjauhkan dari malapetaka, menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari beban-beban yang sangat berat yang menindas kami. Seperti murid-Mu berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi aku punya Tuhan Yesus." Sekiranya kata-kata itu tetap tinggal di dalam roh hati kami, sehingga kami bisa belajar untuk berdiam diri di bawah kaki-Mu dan menerima semua kenyataan ini. Bapa, berfirmanlah Engkau, bicaralah, dan kami percaya Engkau ada. Engkau bersama kami.
Engkau memberikan kekuatan kepada kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka kehidupan kami adalah milik-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah tetap kita memiliki tema fenomena malaikat, ya. Tapi kita memiliki judul atau tema yang dalam firman Tuhan mengenai tentang kemenangan di balik salib-Mu. Saudara, mari kita akan membaca satu ayat di dalam Lukas pasal 22 ayat 46, ayat emasnya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ingat Lukas pasal 22 di Taman Getsemani. Ini awal mulanya saya pernah membacanya ketika saya menjadi guru sekolah minggu pertama. Dan saya tidak pandai untuk bicara. Ketemu orang aja ngeweli, sudah tahu ngeweli ya. Jadi omongannya itu saya tidak bisa fokus itu. Dan cepat lupaan. Karena mungkin juga karena saya tidak siap. Terus sekarang ini saya dihadapkan dengan banyak anak-anak. Lalu teman saya bilang, ojo khawatir katanya. Anak-anak itu lebih tenang daripada kamu mengajar orang dewasa atau kaum muda. Saya bilang, Pak, peringkat saya bukan ke situ, tingkat saya bukan ke situ. Ya saya mending jadi remaja aja karena saya belum nikah waktu itu, saudara. Lalu dia bilang, ini tugas, coba tolak. Ya udah. Malam itu jadi satu hari itu saya sudah tidak bisa tenang, saya makan minum juga tidak tenang. Ada rasa kekhawatiran gimana kalau nanti di tengah-tengah jalan saya berhenti dan lupa firman-Nya gitu. Karena kan kalau mengajar itu kan ada waktunya dan jeda waktunya itu ada setengah jam, saudara. Dan kemudian semua dari absen sampai kepada nyanyi-nyanyi pokoknya setengah jam. Dan akhirnya saya bilang, ya udah Tuhan tak serah, ya. Dengan tujuan bahwa saya bisa mengajar. Lalu saya mau tidur, saat saya mau tidur, Tuhan bilang, baca. Aku itu juga lagi bergumul. Pergumulanmu dengan pergumulanku itu tidak ada apa-apanya. Tapi saya sudah stres, Tuhan. Lalu saya mendapat ayat Lukas 22 itu. Kemudian waktu saya membaca, saya bilang, ya Tuhan kan anak Allah. Saya jawab gitu, saya jawab dari 39 sampai 46 saya jawab sendiri, baca sendiri, jawab sendiri. Tuhan kan anak Allah, pasti bisa. Tapi Tuhan bilang bahwa kamu tidak mengerti kronologinya, kamu tidak tahu ceritanya, kisahnya. Dia tidak bilang kronologi, kamu tidak tahu kisahnya yang sesungguhnya, tidak tahu. Berdoa, menyembah Allah. Nah ini bedanya, seseorang yang memiliki misbah doa, ya kalau kita konseling, kamu punya misbah doa, itu beda. Kita doa langsung nyambung, ya bicara, Allah berfirman, Allah menguatkan kita kalau kita peka. Tapi kalau kita tidak punya misbah doa, kita hanya memuji, menyembah, kita harus berdoa, kita harus cari kehendak Tuhan, kita sampai Tuhan itu menjamah dan merasakan, kita merasakan, baru kita masuk, saudara. Itu bedanya gitu. Karena saya juga tidak punya misbah doa, jadi saya menyembah. Tidak tahu berapa lama bahwa saya menyembah. Saya jadi tidak ngantuk. Kenapa? Karena malam itu sunyi, hanya jam klik gitu aja. Saya nyanyi, menyembah. Ya, karena di tempat rumah saya itu banyak kebun, saudara. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tak serahno. Ya. Begitu saya tak serahno, saudara, pelataran meja doa dibuka. Ya,
Loh, bedanya apa Bu? Kalau mesbah doa dengan pelataran doa. Meja doa itu sudah ada di depan, seperti kayak gini sudah ada mejanya. Terus kalau tidak ada, kita harus masuki dulu pelataran doa. Itu bedanya itu. Tapi apakah sama di hadapan Allah? Sama di hadapan Allah. Kalau kamu punya meja mesbah doa, tapi kamu tidak pernah berdoa, ya tidak bisa, usang, jadi tidak berguna. Sama seperti itu. Jadi kalau kita punya mesbah doa, ya kan kita berdoa. Kalau kita tidak punya, kita menyembah. Dan kita tidak tahu berapa lama. Bisa setengah menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Itu haknya Tuhan. Kita hanya menyembah. Akhirnya begitu saya masuk, ayo ikut aku, katanya. Iya Tuhan. Ketika saya mau melangkah, saya melihat tubuh saya yang sedang diam duduk ini. Saya bilang, Tuhan, ini apa lek jatuh? Ini kan udah malam, tidak ngantuk lagi ya. Lihatlah yang sungguh-sungguh, pandanglah. Ternyata ketika tubuh kita ini diam dan roh kita diajak Tuhan, roh kita dibawa, malaikat kiri kanan sudah ada menjaga. Jadi saya lebih tenang, ya udah Tuhan, hanya ikut. Begitu ikut, siang dengan keramaian sudah ya, ramai. Ya bahasanya saya juga tidak ngerti, tapi itu kayak pasar gitu. Di ujung sana ada gerombolan. Terus saya lihat, ternyata Tuhan Yesus ya. Kiri kanan murid-murid, dari belakang, dari Tuhan di depan. Terus murid Tuhan Yesus ikuti. Kadang ada orang-orang desek terus sampai di pinggir jikat saya. Ada seorang yang pakaiannya rapi dan keluar dari tempat doa. Ya. Dan dia adalah pengajar. Ya. Akhirnya dia bilang sama orang, kamu tahu nggak? Ini orang ya yang dipanggil guru-guru itu sesat katanya. Loh kok bisa? Gitu. Iya, karena dia menganggap dia anak Allah. Mana ada anak Allah? Ada di dalam perjanjian lama sudah ada bahwa Yesus saya di Bethlehem, dia adalah juru selamat, dia penolong kita, sudah ada itu sudah. Tapi bangsa Farisi tidak mau mengenalnya, dan dia hafal benar firman, tapi dia tidak percaya. Aneh sudah. Maksudnya tahu dari penggambaran itu? Tidak tahu Tuhan. Kamu dari kecil sudah kenal Tuhan, tapi pada saat kamu mengajar aja, kamu bingung. Saya bilang, karena saya tidak bisa ngomong, karena saya juga gak biasa di depan gini jadi guru, karena saya tidak tahu Tuhan apa yang saya lakukan. Justru itu kamu harus belajar. Nah, semua orang di muka bumi ini harus belajar menghadapi kenyataan hidup ini. Ya, saya bilang itu ya. Saudara, Tuhan dengar itu, tapi dia tidak emosi, dia tidak marah, dia tidak jengkel, dia tidak membenarkan diri, dia cuma hanya diam. Hamba tersekelama. Karena percakapan itu membuat orang semua itu tahu. Lalu tidak lama kemudian ada orang yang datang terpopo-popo dan dia bilang, Tuhan, tolonglah saudara saya ini lagi kerasukan. Tolong Tuhan, katanya. Akhirnya, guru cepat tolong bantu saya. Akhirnya Tuhan itu punya belas kasih, saudara. Ya di mana saudara? Lalu dia lari, ditunjukin. Dia lagi kena penyakit ayan. Tahu ayan saja yang keluar busanya, dia lepek-lepek itu. Terus akhirnya dijamah oleh Tuhan, sembuh. Tapi orang Farisi tadi bilang, dia memakai kuasa lain, bukan kuasa dari Allah. Padahal jelas-jelas Tuhan berkata bahwa oleh kuasa Allah Bapa, maka sembuh, keluar kamu penyakit. Tetapi kebenaran itu ditutupi oleh orang-orang Farisi. Oh, ya Tuhan, sudah, ayo ikuti dia, ikuti saya mengikuti dia. Tuhan mengajar, ya. Terus Tuhan juga memulihkan ya, orang-orang yang bunama, buta, ya, bisa melihat, senang, wah senang sekali.
sekali ikut Tuhan, senang. Akhirnya sudah sekian lama dengan kuasa Tuhan bekerja, semuanya itu kan kuasa Allah ya. Akhirnya udah kamu balik, saya balik lagi ke rumah saya. Jadi sepi, tadi kan ramai sepi. Terus saya termangu-mangu, kenapa ya saya kok diajak sama Tuhan ke sana ya? Malaikat yang sebelah kanan bilang, kamu tahu nggak? Semuanya itu ada artinya. Kalau dulu Tuhan selalu memberikan perumpamaan, tapi sekarang kamu harus berdoa supaya Tuhan buka semua kronologinya. Tuhan buka semua kisah itu untuk apa? Ya udah, saya berdoa, menyembah, berdoa, menyembah. Hanya Tuhan buka, sebenarnya buka. Kamu tahu kan? Walaupun kamu ngerti tentang firman dan kamu tahu bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, bahwa Yesus adalah mati untuk saya, tapi pola hidupmu tidak menunjukkan bahwa kamu adalah anak Allah. Percuma, kamu tidak akan kenal aku dan aku tidak akan kenal kamu. Loh, tapi kan Tuhan kasih berkat, kasih perlindungan. Nah, binada, kenapa itu tanggung jawab? Allah menciptakan manusia dari rahim sampai pada titik penghabisan. Allah jaga. Bedanya apa? Kalau kita dekat dengan Allah dan tidak mengenal Allah. Bedanya adalah ketika kita mengenal Allah, kita tahu kuasa Allah bekerja. Hanya saya bilang gini, tapi kan sekarang saya tahu bahwa Tuhan itu sudah menunjukkan kuasanya dan mujizatnya. Saya Tuhan dalam hidup saya, dalam perjalanan nggak enak semua. Tuhan bilang apa? Mengapa kamu menengok ke belakang? Kamu tidak boleh menengok ke belakang. Kamu harus arah ke sana. Lihat salib. Kamu tahu nggak salib? Tahu salib. Tahu. Kalau cuma Anda tahu, percuma. Kamu tidak akan kenal kamu. Kamu ngerti nggak arti salib itu? Nggak tahu. Salib itu adalah memikul. Karena kamu adalah anak-anaknya, kamu harus memikul salib itu. Terus saya pikir, aku mikul apa ya? Oh, mungkin aku jadi guru sekolah minggu ini aku jadi pikul salib. Kan bilang, bukan itu yang aku mau. Itu tanggung jawab. Yang namanya pikul salib itu adalah ketika kamu menghadapi masalah dalam hidupnya, kamu tidak bisa. Itu pikul salib. Oh, jadi baru tahu saya. Jadi kalau kamu menghadapi masalah yang paling tidak bisa apa-apa, itu pikul salib. Nah, apa nama? Dan kamu tahu, di balik salib itu ada apa? Kemenangan. Pasti itu ada kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Pribadimu dengan pribadi Tuhan yang tahu. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah Tuhan, besok tak saya ngajar. Pasrah itu saya. Ya itu bagus. Jalan, saya doa, tidur. Tapi saya tidak bisa tidur berapa yang cepat pagi. Ternyata saya tidak bisa tidur sama yang melihat. Dah, bisa mandi, keramas, siap ke gereja. Sudah semua, sukses semua sudah. Akhirnya saya maju ke depan. Anak-anak, selamat pagi. Pagi. Bos, mau dengar firman Tuhan? Ya siap. Saya bilang, Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kamu, ya. Tuhan sayang banget sama kamu. Akhirnya Tuhan memberikan kekuatan pada orang-orang. Loh, kenapa ya Tuhan cinta? Kenapa kok dia anak Allah? Jadi banyak pertanyaan ya. Kenapa kalau dia anak Allah? Kenapa dia mau disalib? Gitu. Nah, saya ini kan bingung. Ini ceritanya bukan ini. Ceritanya ini Tuhan Yesus berdoa. Loh, ini kok mau ada pikul salib? Nah, iblis bilang, terus bilang, nanti itu urusannya. Nggak bisa kayak gitu saya. Nanti ya, nggak bisa. Anak, dia polos, dia berdiri dan nantang, dan dia panggil maju ke depan, dia tolong dijawab. Hanya saya bilang, Tuhan, saya grogi. Terus ucap saya, rodos semua. Ngomongnya apa? Karena saya takut salah menyampaikan. Akhirnya Tuhan tunjukin, dengerin semua yang tak kasih kamu tadi ceritaan. Akhirnya saya cerita dari awal saya ketemu Tuhan Yesus ya, ketemu terus ada orang buta ya, dikasih tanah liat loh, ditempel noto tanah liat loh. Terus tanya
sembuh, itulah sak sukamu. Tapi tanah liat itu kita menunjukkan bahwa kita itu dari tanah liat lahirnya. Makanya Tuhan berikan satu pengertian, tanah liat, kamu tuh dari tanah liat, aku membentuk kamu, saya tak oles dengan kuasa Tuhan. Sembuh. Dan anak-anak jadi bodoh-bodoh ngopi saya, akhirnya selesai semua ngajar, singkat aja saya ngajar. Saya lega. Sukses, kata teman saya. Dalam hati saya, sukses, saya buat kisah berontak. Gitu, banyak yang tanya-tanya lagi. Karena saya bilang, Tuhan, kok aku bisa jawab ya? Tuhan, tunjuk. Ternyata yang bicara itu bukan saya. Para malaikat yang memberikan hikmat pada saya. Dan lidah saya dipakai kayak mesin. Tuhan baik. Itu pertolongan pertama saya ngajar. Taman Gismani adalah tempat di mana saya suka. Makanya tempat kita adalah Bukit Zaitun, PD Bukit Zaitun. Pertama saya mengenal Tuhan, mengerti bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Setelah itu selalu saya diundang gitu. Setelah saya menerima, Tuhan buka semua. Nah ini, jadi kalau kita menjadi orang pilihan Allah, saudara, kita harus siap untuk melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan itu dengan banyak cara. Dan itu pun kita tidak bisa mikir, Tuhan saya sedia di depan. Jadi kalau dalam posisi kita, saudara, kadang-kala ya, kita ini seringkali secara keakuan saja, kedagingan, kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita merasa ada sesuatu sentuhan kadang membuat kita sakit. Paham saudara? Bisa mudah tersinggung, mudah mangkel, ya, mudah emosi, ya, amarah, kebencian, kejengkelan. Kenapa? Karena kita punya masa lalu. Selama masa lalu itu ada, tetap menghantui kita. Dan kadang kata-kata kita ini tidak disusun, saudara. Syukur jeplak. Dengan kata jeplak ini, Tuhan berkata, berdoa engkau supaya kamu tidak kena pencobaan. Orang yang berdoa, berdoa itu maksudnya adalah menahan segala sesuatunya, kedagingan kita, keegoan kita, ambisi kita, itu ditahan semua. Jadi kalau saya ingat suami saya, kamu tuh ngomong apa aja sih, kayak baku jamu aja, pinter yang ngelesi, pinter yang ngomong. Terus dalam hati saya tersinggung, kamu tuh tahu apa? Aku ya juga ada sekolah Alkitab waktu itu. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Saya itu mudah tersinggung karena saya pendiam dan tidak bisa ngomong. Tapi saya mengajarkan, dikikis keakuan saya. Saya bisa senyum walaupun hati sedih. Saya bisa mengungkapkan isi hati saya pada Tuhan. Nah itu yang penting. Jadi kita cuma ngomong A ke B ke C. Karena segala sesuatu tuh penilaian orang A dan B dan C itu berbeda-beda. Jadi mari sekarang kita belajar di Taman Gismani, itu adalah pribadi kita. Urusanmu adalah urusan dengan Tuhan, bukan dengan siapapun. Paham saudara? Jadi mulai sekarang belajarlah untuk berdoa dan betul-betul masuk di dalam kebenaran Allah yang Tuhan mau. Sudah belajar enggak? Kalau kita kemana-mana supaya Tuhan jaga kita dengan malaikat. Mungkin kita tabu ya, aduh, ngomong-ngomong gak perlu lah, Tuhan tak maha tahu, Tuhan pasti kirim sendiri. Ya memang, tapi kalau kita dilatih, mungkin kita akan berbeda, saudara. Ya. Coba kita hari ini belajar untuk memahami apapun yang terjadi, karena hal ini tidak mudah. Akhir-akhir ini, saudara, banyak hal yang membuat pikiran kita itu capek. Ya. Banyak hal yang kadang membuat kita tuh saling menyakiti. Kalau kita tidak berdoa dan kita tidak benar-benar menerima kenyataan dalam pencobaan ini, kita harus maju, jangan sampai jatuh dalam pencobaan itu. Karena Tuhan sudah menunjukkan bahwa karya Tuhan bekerja. Tuhan sendiri sebagai anak Allah, saudara. Nah, apa itu?
Dia buka semuanya, kronologinya. Dia dihina, diludai, dimahkotai duri, dicambuk. Kuat? Tak kuat. 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini sudah pengakuan, sudah tidak mampu saya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi kalau kita dihina, dicaci, ya, tidak dihargai, mungkin gitu ya bisa jadi. Ingat ayat 42, Yesus sendiri sudah mengakui, Isa cawan ini lalu no, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan saya tahu pasti ini pergumulan. Saya pernah mengalami pergumulan yang berat. Pasti kita menangis, saudara. Dan mungkin juga kita berkata-kata yang tidak membangun dalam diri kita. Capek hidup ini, anu. Nah ini saudara, dengan kata-kata ini kita sadar bahwa Allah Bapa tidak tinggal diam. Dia turunkan malaikat, kirim, ayo malaikat turun kamu, datang itu anakku, tasokme, bilang aku bawa dia ke alam di mana anakku lagi bergumul. Demikian juga Yesus kirim, ayo turun malaikat, tampakkan dirimu supaya kuat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara yakinlah bahwa pergumulan saudara Tuhan tahu. Jangan nyalahkan kanan kiri, saudara. Kamu dengar gosip gini-begini, kita jadi marah dengan si A. Oh gini-gini, marah dengan si B. Biarin loh, saudara. Yang penting adalah kita lihat jalan salib itu. Karena dengan jalan salib itu kita bertemu dengan kemenangan. Dengan jalan salib itu kita tahu itu jalannya Tuhan. Dan itu memang membuat kita tidak mampu. Tapi para malaikat akan turun menjamah kita. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya itu paling takut dengan kegelapan. Nah saudara ya, saya itu habis, kalau orang bilang dalam keluarga itu kan ada kakak, ada adik, ada ya, ada siapa ponaan. Nah kita tuh lagi bertengkar ceritanya. Segitu bertengkar kita pergi sendiri-sendiri gitu. Saya itu di rumah mati lampu. Ya. Saya mati lampu kan tidak ada HP waktu itu. Saya berdoa, Tuhan boleh tidak aku menemukan lilin? Terwari tidak ada lilin. Boleh tidak aku menemukan anjing, karena saya punya anjing. Tidak juga dipanggil-panggil, tidak datang. Tuhan, boleh tidak satu ini terakhir, boleh tidak aku minta bulan dan bintang supaya nanti jendela tak buka, bisa masuk itu sinarnya. Tak buka jendela, yo nggak ada. Kenapa dibuka jendela? Ini ada jerujinya, jadi orang tidak bisa masuk. Rumah saya itu rumah kuno, saudara. Hanya saya nangis termangu di tempat jendela yang ada terujinya itu saya termangu, nangis, saya ngelamun. Kok saya ini salah lah? Ya, justru menyalahkan diri. Kenapa saya kok ngalami kayak gini? Jangan saudara-saudara saya di luar, dia lagi senang-senang. Ada yang lihat biskop, ada yang apa? Saya di dalam. Saya justru mau di dalam apa yang saya hadapi ini, saya harus berdiam diri dan berdoa. Saya berdoa kok mati lampu. Nah itu sana. Dalam hati ada suara, ada kata-kata yang keluar gitu. Apakah kamu mengasihi aku? Sering saya mendengarkan suara itu. Saya mengasihi engkau Tuhan. Lanjutkan. Cuma lanjutnya apa? Ini gelap kok. Aku tidak bisa apa-apa. Tak serana sudah, aku tidak tahu lagi. Ketika kita berkata tak serana sudah, kita tidak mikirin apa-apa. Tidak minta lilin, tidak minta
enggak minta anjing, enggak minta matahari, bulan, bintang. Kita sudah berserah sudah apa adanya. Justru itulah Tuhan jawab. Tiba-tiba diketuk pintunya. Kaget saya. Aduh, ini waktu maling gitu ya. Karena itu musim-musim kayak gitu. Nih, kok kayak Mbok ya? Saya bingung. Oh ya Mbok ya ini. Nih, siapa? Aku. Mbok ya. Oh ya, seneng dan buka. Kok mati lampu? Iya, makanya aku tuh kasihan sama kamu. Terus ditutup, ditemani saya. Cerita, saya punya kesempatan dengan dia. Ada maksud. Saya duduk ini berdua. Dia pegang tangan saya, bukan pacaran sih. Nik, kamu sudah besar, katanya. Kamu harus bantu mama. Ya, pastilah. Dari pagi aku sudah bantu menenangkan diri dan membenarkannya. Enggak, maksudku kamu harus jaga kesehatan mama juga sudah tua, mama matanya sakit, jadi cerita-cerita. Ya, nih, ayo doa, ayo. Kamu kan pinter doa. Kok bisa tahu? Mama tahu cerita. Ayo saya doa. Tuhan, ini mulut bilang sendiri. Tuhan jagailah Mbok ya. Beri Tuhan kuasa dan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu bisa berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi papa datang, mama datang. Nyala lampu. Itu segera. Kemudian dia pergi. Malamnya malaikat bangun saya, bangun kamu. Ada terang Allah. Ada apa malaikat? Jangan kaget ya. Ada apa? Kamu tidak boleh sedih. Aku tahu perpisahan pasti kamu sedih. Kamu stres. Iya, aku tidak suka perpisahan. Jangan takut ya. Ya, tenang ya. Ya. Nggak tahu maksudnya. Terus hilang. Besok pagi-pagi saya dibangunin sama mama. Mama nangis-nangis. Mbok ya sudah meninggal. Tuhan baik. Keselamatan yang diberikan dalam doa saya temukan. Hanya saya tanya, Ma, kok mati, Ma? Karena dia punya jantung. Dia sering sesak, tidak pernah cerita. Hanya saya takut, saudara. Saya dulu itu penakut, saudara. Jadi Mbok ya yang pernah ngomong sudah bikin takut, di mana-mana takut. Nah, segala tuman apa? Tuhan tanya, berdoa kamu supaya kamu tidak kena pencobaan. Loh, aku udah doa. Loh, kamu masih takut kok? Takut tuh kamu? Doa. Itu saja. Ada satu kekuatan doa. Ada satu doa menyembah. Hanya saja tidak takut. Sudah jalan dengan perjalanan itu. Mbok ya sudah 40 hari, jalan 40 hari, selamatan di sana saya dengar. Akhirnya saya jalan sendiri, seret, saya lari. Ma, kok ada seret, Ma? Apa seret? Oh, Mbok ya pamitan 40 hari. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bener tak Mbok ya tadi? Tuhan bilang, doa kamu, soalnya kamu tidak kena pencobaan. Kamu ragu-ragu kan? Doa. Oh, jadi ragu-ragu itu bukan dari Tuhan. Bukan. Tuhan jangan. Anda berdoa. Tuhan yang seret tadi apa Tuhan? Nah, apa nama? Jangan takut. Aku menyertaimu. Oh, berarti bukan Mbok ya. Mana? Hanya saya sudah dicuci sendiri kan sudah bantu saya kerja sendiri, cuci sendiri. Selalu ada saya. Hanya saya gini, Tuhan, boleh nggak? Ini kan rumah saya. Boleh nggak saya ngurapi? Nah, boleh dong. Bisa berdoa supaya kamu jangan kena pencobaan. Berdoa saya, Tuhan, apa yang saya lakukan? Puasa, ambil tanah dan air. Berdoa saya 3 hari bisa urapi. Tuhan tunjukin saya. Begitu sudah selesai, saya ada serat. Terus saya tanya, Tuhan, kenapa ada serat? Itu loh pohon pring di belakang itu loh. Tunjukin saya, itu dipotong. Jadi rohnya masuk ke rumahmu. Lah kenapa? Karena rumah yang di belakang itu tidak pernah ditempati. Oh, nah gitu sih. Jadi kita tahu bahwa dalam perjuangan di dalam dunia ini masih panjang. Saya tidak tahu perkara saudara, tapi yang jelas berdoa, ya.
supaya kamu tidak kena pencobaan. Sekalipun itu hal yang membuat kamu stres lah, itu berdoa supaya kamu tidak kena pencobaan. Tuhan pasti jawab. Intinya seperti itu. Jadi ingat, jangan sampai Tuhan datang lagi kedua dan berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Ini dalam roh, bangun itu adalah kamu tetap semangat hidup. Jangan luntur, jangan lemes, jangan ogah-ogahan. Belajar semangat, berdoa tetap supaya kamu tidak kena pencobaan. Amin. Iya, karena malaikat Tuhan sudah dikirim untuk kita. Hamada yang mau dan mau benar-benar melakukan. Amin. Kita tahu bahwa hidup kita ini ditebus dengan barang, bukan dengan barang fana. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Berarti Yesus mempertanggungjawabkan atas pribadi kita masing-masing, dan dia akan bertanggung jawab atas pergumulan. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Biar kemenangan di balik salib ini menunjukkan bahwa karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kita akan menyanyikan bukan dengan barang fana. Saya akan beri kesaksian satu kali lagi, saudara. Satu hari saya lagi pengurapan di luar pulau. Silakan maju ke depan. Dengan perjalanan saya di luar pulau ini, saya ngantuk, saudara, ngantuk, benar-benar ngantuk. Dan saya menyeberang laut. Dan setelah itu saya tinggal di satu bangunan, ya. Dan bangunannya itu saya merasa bahwa ada sesuatu, ya. Akhirnya saya berdoa, di situ ada kuburan. Dan saya bilang sama orangnya bahwa ini tempat apa dulu? Ini tempat pembuangan. Ya sudah, berarti ini tempat yang tidak baik, ya. Kita usir dulu rohnya dan kita naikkan dulu, ya. Begitu kita masuk dalam doa, malaikat Tuhan itu berlaksa-laksa menjagai kita. Semuanya dijagai dengan urapan Allah. Semua dijagai. Tidak ada satupun, saudara, yang mengalami sesuatu ketakutan. Tapi ketika malaikat itu sudah melingkar, menjagai, kita merasa tenang teduh. Enggak, akhirnya kita tengging, kuasa-kuasa. Ternyata orang yang mati tidak naik ke kemah perhentian. Kenapa? Karena dia punya jimat, dimasukkan kayak cincin. Begitu kita tengging, cincinnya keluar, jadi ular, keluar lagi jadi seperti apa ya, saudara? Ular, ya saudara. Ular tapi ada tanduknya, jatuh. Dan jatuh itu terlempar di sana di laut. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan lebih memberikan penjagaan pada orang-orang yang setia. Saya bilang sama mereka, tetaplah berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak kena pencobaan. Akhirnya dengan singkat bangunan ini berdiri kokoh, saudara, dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan berikan yang terbaik. Walaupun ada gangguan, saudara, ada aja, tapi Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Tuhan ajaib. Ya. Kalau orang di luar pulau itu Tuhan angkat, Tuhan jamah, mengapa kita tidak? Tuhan pasti jaga kita. Amin. Saudara, buka hatimu, karena kita tahu bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa kasih Allah. Buka lembaran hidupmu, karena sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Allah mengirim malaikatnya untuk menguatkanmu. Biarkan Allah mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kuasa di dalam kehidupanmu. Ketika kamu percaya pada Juru Selamat, Dia tidak akan tinggal diam. Mari saudara, buka hatimu. Ku telah mati dan tinggalkan hidup yang lama. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat baik. Biarlah pada perjamuan yang kudus ini, biarlah para malaikat-Mu menjamu kami semua. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menerima hujan berkat-Mu Tuhan. Kami menerima hujan kasih-Mu Tuhan. Kami menerima hujan urapan-Mu Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati. Dengan nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan yang percaya, kita sama-sama berkata amin.